Mutia bisa share sedikit ya Mbak ya, kalau ada ngasih Mbak pengalaman mengenai seperti ini, dalam waktu dekat kankernya tuh menyebar dari satu ke kanker sebelahnya. Ya, saya bantu jawab ya. Ini saya lebih bicara dari pengalaman yang saya hadapi karena bertemu dengan teman-teman yang mengalami hal ini. Jadi sebenarnya kalau kondisinya seperti ini bukan ini kan diambil payudaranya, lalu apakah kemudian mempengaruhi payudara yang lain? Sebenarnya bukan begitu, karena kanker itu bekerjanya nggak begitu, bukan terus menular ya, tapi kemungkinan memang kondisi kankernya sendiri sudah sangat besar, dan sel kanker itu kan sangat agresif, sehingga mungkin sekali dia sudah bergerak ke tempat lain, keluar dari tumornya itu sendiri. Nah, kemungkinan dia sudah bergerak ke payudara yang sebelahnya tetapi belum terdeteksi oleh alat gitu. Jadi waktu kemudian pada saat diagnosa awal baru yang teraba atau terdiagnosa adalah di sebelah kanan sudah diangkat, kemudian karena dia yang sudah berjalan ke payudara sebelah kanan itu mungkin juga baru berkembang dan kemudian baru terdiagnosa belakangan. Itu yang sering kali terjadi sih seperti itu. Begitu mungkin yang saya bisa bantu jawab. Itu baik Mbak Mutia sudah jelas sendiri, memang bukan menular tapi memang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya Mbak Mutia ya. Jadi begitu sebelah diangkat sebelahnya baru ketahuan bahwa ternyata juga ada kanker di kalipan satunya lagi. Dari Karyawati tim bertanya Mbak Mutia, kira-kira mahal nggak sih terapi untuk kanker? Mengingat masyarakat kita kan nggak semuanya punya uang untuk itu, walaupun ada yang punya BPJS, tapi ada juga nggak punya BPJS. Jadi masyarakat dalam kategori ini akhirnya pasar dari keadaannya. Terima kasih sekali Mbak Mutia. Kalau bicara biaya memang tidak murah, betul. Artinya operasi pengangkatan saja sudah bisa puluhan juta, 20-30 juta. Kemoterapinya juga satu kali itu antara tergantung obat. Nah, obat itu juga tergantung tadi jenis kanker kita. Range-nya bicara range itu bisa antara 45 juta sampai 20 juta satu kali siklusnya. Lalu kalau radiasi itu karena 25 kali, itu biasanya paketnya 25 atau 30 kali itu bisa 50 juta. Jadi memang nggak murah, teman-teman. Jadi penting yang belum punya BPJS segera BPJS karena memang ada biaya rutin, tapi apabila terjadi sesuatu dengan kita itu akan sangat membantu. Dan kanker payudara tadi artinya ditanggung oleh BPJS. Tetapi memang kalau pemeriksaan kita belum terdiagnosa, kita mau USG payudara, itu memang tidak ditanggung karena masih preventif. Tapi pada saat kita sudah terdiagnosa, itu ditanggung semua biayanya. Nah, jadi yang tadi saya lagi-lagi ingin memberikan juga kesempatan kepada teman-teman bidan, baik yang memang sudah merasa ada mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau ada merasa yang tidak nyaman ataupun belum mau periksa, mengambil kesempatan yang tadi kami tawarkan, silahkan. Dari Aryati Bekasi, izin bertanya Bu, bagaimana caranya bidan meyakinkan masyarakat agar mau ke rumah sakit dengan BPJS, tapi masyarakat yang payudara sakit dan bernanah bengkak tetap nggak mau ke BPJS, kalau nggak mau ke rumah sakit. Alasannya karena faktor biaya dan ketakutan. Mbak Mutia mungkin bisa bantu ya? Biasanya kalau memang pasien tidak mau berobat ke rumah sakit, memang jadi susah ya kondisinya, nggak bisa digeret juga kalau yang nggak mau. Tapi memang biasanya ada, cuman kan kondisi payudara yang sudah bernanah dan bengkak itu harus selalu dibersihkan gitu kan. Nah ini biasanya ada perawat yang memang biasa menangani kondisi payudara yang memang sudah perlu perawatan seperti itu gitu. Jadi nanti boleh sih dikontak ke saya kalau perlu tahu ada perawat yang bisa datang ke rumah gitu. Cuman memang sayang sekali ya kalau nggak mau ke rumah sakit, memang karena satu-satunya cara menanganinya memang harus dibawa. Mungkin dengan akhirnya peran keluarga akan jadi sangat membantu seharusnya gitu. Mungkin bidan bisa mengencourage keluarga gitu ya untuk Keluarga, memotivasi pasiennya bahwa dia tuh perlu rumah sakit gitu, dan ada BPJS yang bisa membantu biaya gitu Mbak Mutia ya. Dari Nur Cahyati, Bu Mutia sih bertanya, kanker payudara tuh bisa menurunkan anaknya nggak sih? Soalnya ada nih kasus keluarga orang tuanya tuh punya CA-mamai, beberapa tahun kemudian anak rupanya juga kena. Kan Mbak Mutia? Ya, kalau bicara kita itu kan penyebab kanker payudara belum ada.
Kalau disebutkan tempe penyebab kanker payudara, pasti kita semua nggak mau makan tempe ya teman-teman. Tapi karena penyebabnya belum ada, kita nggak bisa hindari. Tapi yang ada adalah faktor risiko. Ada risiko yang tidak bisa dihindari, ada risiko yang bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari adalah tadi salah satunya adalah faktor keturunan, gitu ya. Terus perempuan dan laki-laki itu risikonya lebih besar perempuan. Faktor keturunan memang jadi risiko tinggi. Nah, tapi lagi-lagi ada tapinya, teman-teman. Ini selalu ada penelitian. Dari semua pasien kanker payudara itu pernah diteliti, hanya 15% dari pasien kanker payudara ternyata yang karena faktor keturunan. Jadi selebihnya yang 80% lebih ini nggak ada faktor keturunan tapi tetap kena kanker payudara. Gitu. Jadi apakah kalau saya kanker payudara nanti saya pasti menurunkan? Belum tentu, tapi sang anak memang jadi punya risiko tinggi. Karena berisiko tinggi sehingga harus lebih waspada. Maksudnya waspada bagaimana? Rutin untuk melakukan sadari tadi, gitu. Jangan pernah absen, lupa untuk melakukan sadari. Seperti itu sih. Anita Triwijayanti. Bila sudah tidak haid, idealnya kapan pemeriksaannya? Silakan Mbak Mutia. Tadi aku lihat Mbak Mutia sudah menulis di kolom chat yang mengenai masa sadari untuk yang tapi banyak yang masih bertanya, jadi saya juga kepingin menjelaskan. Jadi silakan. Yang tidak haid, baik misalnya usianya masih sangat dini, mau mulai dibiasakan boleh, atau yang sudah menopause, atau laki-laki itu cara tekniknya sama, semua tetap di perabaan payudara. Laki-laki meskipun nggak ada payudara, lemak payudaranya itu atau jaringan susu tetap lakukan perabaan secara kotak tadi ya di payudara dan sampai di bawah leher dan di bawah ketiak. Nah, tanggalnya atau waktunya karena tidak mens, jadi pilih saja satu tanggal yang mana yang disuka, tanggal favorit. Tanggal 1 kah, tanggal ulang tahun kah? Kalau saya ulang tahun tanggal 5, ya setiap tanggal 5 setiap bulan. Jadi rutin di tanggal-tanggal yang sama supaya tidak lupa. Dari Indah, untuk USG Mamai, apakah bisa dengan BPJS? Silakan Mbak Muti. Kalau sudah terdiagnosa bisa, tapi kalau belum terdiagnosa nggak bisa. Jadi kalau sudah ada diagnosa bahwa memang ini kanker gitu ya, untuk berikut-berikutnya selalu di cover. Untuk kontrol atau untuk keperluan lain. Tapi kalau belum, nggak di cover. Papua Barat daya belum ada nih Laving. Semua kedepannya Laving bisa melayani masyarakat Papua Barat maupun daerah lain Papua lainnya. Tadi juga banyak di chat ya Bu ya. Medan, NTT ingin sekali Laving ada. Mau banget kalau ada, kalau kenal ada teman-teman yang di sana dan ingin kontak ke kami, silahkan. Karena nanti kan dari sana mungkin juga jadi ada makin banyak teman, makin ada banyak teman sehingga bisa juga jadi komunitas baru di sana. Gitu. Jadi kami juga jadi punya akses ke sana gitu ya. Jadi silakan teman-teman bidan kalau kenal ada siapapun yang punya sejarah dengan kanker payudara atau sedang menjalani terapi kanker payudara, boleh dikenalkan dengan saya. Nanti kontak ke Laving ya, silakan. Closing statement Mbak Mutia untuk menutup. Terima kasih untuk kesempatannya di sesi siang ini karena saya sangat luar biasa terhormat bisa berada di antara teman-teman bidan yang saya melihatnya tepat sekali tadi kata-kata bidan ini adalah punya peran yang sangat strategis karena begitu dekat dengan perempuan di mana perempuan ini kan selalu menjadi tiang keluarga. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu, kalau kita di rumah energinya rendah, satu keluarga ikut rendah. Kalau kita energinya tinggi, semua satu keluarga juga ikut tinggi. Karena itu, sebagai perempuan, sebagai ibu, kita juga harus selalu sehat, selalu memberikan energi yang positif untuk keluarga kita. Karena itu, teman-teman bidan, saya menitipkan sekali pesan bahwa sebarkan informasi kebaikan ini, khususnya karena kita bicara tentang kanker payudara, saya menitipkan untuk mengingat tentang sadari, cara maupun kapan waktu yang tepat. Jadi tolong sampaikan itu kepada siapapun perempuan yang teman-teman temui di setiap harinya. Terima kasih untuk kesempatan.